Jadi, dua strategi ini adalah salah satu fondasi untuk kalian yang ingin memulai suatu bisnis, karena kalian tidak tahu ranah untuk memulai bisnis itu pastinya tidak akan lama. Nah, dua strategi ini mempunyai perbedaan yang lumayan signifikan. Sederhananya, Red Ocean adalah tempat atau market jual yang sudah banyak orang terjun atau sudah banyak orang berjualan di situ. Sedangkan Blue Ocean adalah tempat atau market yang masih sedikit orang main di ranah atau main di lingkup tersebut. Mungkin kita bertanya-tanya, bukannya enak kalau banyak orang yang berjualan di situ, berarti pendapatannya kita bisa banyak juga. Jadi bisa jadi kesempatan bagi produk kita untuk laku besar. Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Itu semua tergantung juga bagi konsumen. Ada yang peka terhadap harga, begitu juga sebaliknya. Nah, makanya kita juga harus membuat harga-harga termurah. Karena hukum pasar itu kan terjadi di tempat pasar. Jadi semakin banyak permintaan, supply-nya juga banyak pastinya. Harga bakalan turun. Nah, kalau misalnya kalian bisa kasih harga termurah bagi kompetitor kalian, pastinya banyak konsumen yang bakalan datang ke toko kalian. Dan ini pasti nanti bakalan jualannya mainnya lebih ke quantity, bukan lagi ke quality. Jadi ibaratnya kita harus jual banyak baru dapat untung yang lumayan juga. Nah, kalau Blue Ocean adalah kondisi pasar yang kompetitornya sedikit atau tidak ada sama sekali, atau mempunyai ranah yang pesaingnya jarang. Tapi itu bisa jadi suatu yang bisa dibilang kelemahan juga. Karena pesaing jarang atau kenapa sedikit? Karena marketnya belum terbentuk. Atau memang barangnya tidak punya, atau tidak ada orang yang cari barang tersebut. Kalau misalnya kalian akan melakukan strategi ini, kamu akan menjadi the king atau raja ketika Blue Ocean ini sudah mulai banyak orang yang ikuti. Contohnya di Malang. Itu ada salah satu tempat makan yang jualan mie, tapi hanya mie saja. Seperti mie yang pedas dan lain-lain. Setelah usaha ini berjalan 1 tahun atau 2 tahun dan banyak peminatnya, kompetitor baru pasti akan meniru jualan mereka. Tapi untungnya mie pedas di Malang ini, dia itu sudah kuat brandingannya. Sudah kuat jadi orang di Malang kalau mau makan mie yang pedas pastinya akan pergi ke toko yang ini. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sebagai pengusaha atau kita yang sudah mempunyai usaha bisnis adalah kita harus menemukan si laut biru ini, bukan berkompetisi di laut merah. Membahas teori laut biru, saya merangkum 3 poin penting dari teori laut biru. Yang pertama, jangan berusaha untuk mengalahkan kompetitor. Laut merah menggambarkan semua industri yang sudah ada. Perusahaan berusaha menghalang pesaingnya dari permintaan pasar yang sudah ada ketika pasar sudah semakin penuh dengan kompetisi. Maka masing-masing perusahaan tidak punya pilihan lain selain banting harga. Contoh sederhananya adalah penjualan biskuit. Biskuit rasa coklat. Makanan ini kan banyak pesaingnya. Misalnya produk si A sedang melakukan promo beli 2 gratis 1.
pasti konsumen yang sering membeli di produk B akan berpindah ke produk A, karena di produk tersebut sedang melakukan promosi atau diskon. Nah, ini yang dinamakan pertarungan di Laut Merah. Sangatlah ketat. Suatu saat juga Laut Biru pasti akan berubah menjadi Laut Merah ketika pasarnya semakin besar. Itu saatnya kalian harus menemukan Laut Biru yang lain. Yang kedua, inovasi sebagai kunci menemukan Laut Biru. Apa yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya? Kenapa ada perusahaan yang sukses dan ada perusahaan yang gagal? Jawabannya terletak pada inovasi dengan memberikan nilai tambah atau disebut dengan value innovation. Seperti penjelasan dari Kim, kalau konsumen tidak harus memilih antara nilai tambah atau harga terjangkau, itulah tugas kalian untuk cari tahu apa yang konsumen pikirkan dan berusaha menciptakan produk yang bisa menyeimbangkan antara harga dan nilai tambah. Nah, yang ketiga, temukan Laut Biru yang bersembunyi. Laut Biru memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kalian bisa temukan Laut Biru ketika kamu keluar dari persaingan Laut Merah. Atau kamu juga bisa temukan itu tersembunyi di tengah Laut Merah. Ketika semua perusahaan sibuk berkompetisi di Laut Merah, orang yang cerdas mampu mencari peluang di Laut Biru. Makanya dari itu Laut Biru perlu teliti dalam melihatnya. Artinya kita harus mengalahkan kompetisi dengan tidak bersaing dalam kompetisi. Kita bisa simpulkan bersama dari penjelasan saya yang tadi. Jadi Red Ocean Strategy adalah strategi yang dilakukan untuk bersaing atau berkompetisi dengan pasar yang lainnya secara terus-menerus. Artinya, semakin banyak peserta kompetisi, akan semakin ketat juga persaingannya untuk mereka memasarkan bisnis mereka. Sedangkan Blue Ocean strategi adalah upaya dari sebuah bisnis ketika sudah terjebak dalam Red Ocean, disitulah mereka akan keluar dari persaingan bisnisnya yang sangat ketat dengan cara menciptakan ruang atau pangsa pasar yang baru yang tidak ada pesaingnya. Artinya, ketika sebuah bisnis ada dalam suatu ruang pasar yang kosong, maka seluruh pasar potensial akan bisa diketuk tanpa melalui usaha yang berdarah-darah. Sekian dari video saya. Terima kasih.